Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi hari ini bersama saya, yang saya beri judul Ya atau Tidak, atau bahasa kerennya Yes or No. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kalau pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu, berikan kami mata rohani dan telinga rohani kami agar kami dapat menyimak setiap firman yang Engkau katakan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan yang mendengarkan firman ini, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, renungan pagi hari ini. Mari kita mengembangkan apa yang telah dikhotbahkan Bapak Gembala tentang munafik. Ya, di dalam kitab Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Maka judul renungan pagi ini adalah ya atau tidak. Jadi inti dari bacaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus sebagai Tuhan dan juga seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya, kita juga sebagai pengikut Kristus, tentang sebuah kejujuran, yang dimana kejujuran itu adalah menjadi dasar di dalam kehidupan orang percaya. Juga nilai-nilai dan etika kerajaan sorga yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan spiritual. Jadi Yesus mengajarkan nih ya di dalam Matius lewat perkataannya di bukit, bahwa sebagai pengikutnya kita tuh harus berkata jujur di dalam kehidupan kita, karena jujur itu adalah dasar dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang kedua adalah integritas dalam komunikasi. Sebagai pengikut Kristus, kata-kata kita harus mencerminkan integritas kita. Kita memiliki DNA-nya Kristus. Jadi kita dipanggil untuk berkomunikasi atau berbicara layaknya Yesus berbicara, yaitu jujur dan terus terang. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada tipu daya atau manipulasi, tidak ada kepura-puraan. Jadi jika kita selalu mengucapkan dan melakukan segala sesuatu yang benar, kita tidak membutuhkan apapun untuk menguatkan ucapan kita. Misal, kita tidak harus memakai sumpah dalam kita berkata-kata. Integritas hidup kita adalah saksi yang tak terbantahkan. Integritas hidup kita lebih kuat dari formula sumpah apapun yang kita gunakan. Di dalam Yakobus 5 ayat 12. "Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga atau maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Jadi di sini sudah pasti ya, sudah jelas, jika orang yang berkata di luar dari kebenaran firman Tuhan, kita akan kena hukuman. Jadi kita harus mengatakan segala sesuatunya dengan integritas diri kita. Karena kita sudah ada DNA-nya Kristus. Lalu,
Kebalikan dari ya adalah tidak. Bisa dikatakan juga munafik karena tidak sesuai dengan perkataan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan, apa yang kita katakan tidak selaras dengan sebenarnya. Tidak selaras dengan perbuatan. Ini adalah perbuatan dusta yang berasal dari si jahat, yaitu iblis yang merupakan bapak segala dusta. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Saya ada kesaksian ya. Kita sebagai orang percaya, kita udah kenal Tuhan Yesus. Tetapi seberapa jauh kita mengenal Tuhan Yesus, itu dapat disaksikan dari kehidupan kita ya. Ketika kita di gereja, kita menjadi orang yang baik-baik. Kita menjadi apa adanya. Kita bicara benar. Tetapi setelah kita keluar gereja, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan kita, apapun itu, kita bukan percaya kepada Kristus, tapi kita percayanya kepada para bola, para layang, dan para yang lainnya ya. Gitu. Ada masalah sedikit, kita bukan larinya ke Tuhan, tapi kita larinya malah tanya-tanya sini sana. Kita tanya ke orang-orang yang para itu. Ada kematian, ada cari hari-hari tanggal yang baik, kapan harus di malam kembangnya, kapan harus dikuburkannya jam berapa, tepatnya waktunya jam berapa. Apakah itu bisa dibilang orang percaya? Berarti kita adalah orang yang munafik. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Kita masih percaya dengan horoskop zodiak juga ya. Nah, itu kita akan menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau percaya ya percaya sungguh-sungguh, jangan lagi ngelihat-ngelihat hal-hal yang di luar nalar, di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi aplikasi di dalam hidup ini, jangan memutarbalikkan kebenaran, jangan menambahi ataupun mengurangi kebenaran. Mari kita berkomitmen untuk berbicara jujur di dalam segala hal, baik dalam studi, pekerjaan, pergaulan maupun keluarga kita, sehingga hidup kita mencerminkan kebenaran Allah. Kita menjadi garam dan terang dunia. Kita memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.